Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Hafizah. Saya dari angkatan 2017 di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mingguan dari soal Ibu Muhani. Kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Yang pertama, utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nomor 1, iya benar. Karena biasanya tuh hari ini kita misalnya utangnya itu misalnya kita membeli gudang atau membeli mesin, itu kan manfaatnya untuk jangka panjang ya, untuk ke depan gitu, untuk masa yang akan datang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, iya saya setuju. Berarti benar. Nomor 2, utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible. Nomor 2, possible. Utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible. Menurut saya ini salah, karena kalau setahu saya sih ya, kalau untuk utang sifatnya sih probable. Nomor 3 ya, langsung aja. Utang tidak lancar adalah utang yang jatuh tempo setelah 2 tahun buku. Utang tidak lancar adalah utang yang jatuh tempo setelah 2 tahun buku. Ini salah menurut saya, karena utang tidak lancar itu biasanya jangka waktunya 1 tahun, bukan 2 tahun. Nomor 4, wesel merupakan contoh utang yang nilainya pasti. Benar. Karena kan kalau wesel berarti udah ada perjanjian di awal gitu kan ya. Kalau saya sih gitu. Nomor 5, obligasi merupakan contoh utang yang nilainya harus diestimasi. Obligasi merupakan contoh utang yang nilainya harus diestimasi. Menurut saya ini salah. Karena obligasi itu utangnya udah pasti, tidak harus diestimasi lagi. Nomor 6, untuk utang wesel nilai yang diakui adalah nilai sekarangnya atau present value. Benar. Nomor 7, utang kontingensi atau utang bersyarat adalah suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Ya, benar, karena contohnya kayak garansi produk. Kalau misalnya ada kerusakan dari barang, itu kan konsumen berhak menerima retur ya. Nah itu kan jadinya masuknya ke dalam utang kontingensi karena terjadi kejadian lain gitu. Nomor 8, berdasarkan tingkat kemungkinan timbulnya utang kontingensi dapat dibagi menjadi 4. Salah, karena utang kontingensi berdasarkan tingkat kemungkinan itu dibagi menjadi 3, yaitu probable, possible, dan remote. Nomor 9, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan reasonable possible, maka harus dicatat di jurnal. Utang kontingensi. Menurut saya ini salah, karena utang kontingensi itu dicatatnya di laporan keuangan. Sekarang nomor 10, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan remote, maka tidak perlu diakui. Betul. Udah segitu aja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.